Shalom semuanya, di video gue yang sebelumnya gue ada bahas mengenai penebusan dosa, bahwa gue udah jelasin di video sebelumnya kalau di Bible atau di kekristenan itu tidak ada yang namanya penebusan dosa. Yang ada itu dosa itu dihapuskan, diampuni, disucikan, dan dimurnikan. Dan itu gue jelasin berdasarkan ayat-ayat Bible. Nah, buat kalian yang belum tonton video yang sebelumnya, silahkan ditonton dulu supaya kalian tahu apa yang gue bahas di video yang sebelumnya. Nah, kalau di sini teman-teman, gue mau balikin semua itu kepada saudara-saudara Islam, di mana mereka kan selalu berkata bahwa enak ya jadi Kristen, ditebus dosanya. Nah, sementara gue udah jelaskan bahwa tidak ada di dalam Bible penebusan dosa itu. Nah, sekarang kita lihat apakah penebusan dosa itu justru adanya di Islam. Nah, kenapa Bang Nathan bilang begitu, penebusan dosa adanya di Islam? Karena narasi saya itu berdasarkan apa yang tertulis dalam hadis-hadis ini. Nomor 4969, derajatnya sahih di sini teman-teman. Di mana di sini dikatakan seperti ini, dan menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Talah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, di sini saudara-saudara, jelas di sini bahwa Nabi Muhammad berkata dengan tegas bahwa orang Yahudi dan Nasrani yang akan menjadi penebus daripada orang-orang Muslim dari neraka. Nah, hal ini juga saudara-saudara dikatakan di dalam hadis-hadis terkait, misalnya nomor 18.839, di mana di sini juga dikatakan seperti ini teman-teman, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Talah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa. Ia berkata, Rasulullah bersabda, kelak pada hari kiamat seorang mukmin akan diserai seorang laki-laki dari ahlul milal, pemeluk-pemeluk agama lain, dan Allah berfirman padanya, ini adalah tebusanmu dari api neraka. Sama seperti tadi, bahwa Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu orang-orang Islam ya, yang beriman ini akan diserahkan, akan diberikan orang-orang ahlul milal, yaitu pemeluk agama-agama lain selain daripada Islam, sebagai penebus untuk mereka dari api neraka. Ini juga masih ada lagi saudara-saudara, ada banyak hadis-hadis terkait yang berhubungan dengan data itu. Ini juga ada dalam hadis Musnad Ahmad nomor 18.844, di mana di sini juga dikatakan telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Talah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa. Ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila hari kiamat terjadi, setiap mukmin diserai seorang laki-laki dari ahlul milal, pemeluk agama-agama lain, lalu dikatakanlah kepadanya, ini adalah tebusanmu dari api neraka. Masih sama, masih tentang orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul milal, yaitu pemeluk agama lain, itu sebagai penebus bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang Muslim dari api neraka. Nah, kalau kita kembali lagi dalam hadis Muslim yang tadi di sini teman-teman, kita geser misalnya Muslim 4971, di sini dikatakan seperti ini saudara-saudara ya. Muslim 4971 dikatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Abad bin Jabala bin Abu Rawah telah menceritakan kepada kami Harami ibnu Ummarah telah menceritakan kepada kami Syadat Abu Talha al-Rasidi dari Jailan bin Jarir dari Abu Burdah dari bapaknya
dari Nabi beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut perkiraanku. Jadi di sini saudara-saudara jelas bahwa di sini ya orang muslim akan membawa dosanya yang sebesar gunung. Bayangkan dosa yang sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dan akan dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jelas di sini saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, ada hadits yang mengatakan bahwa apabila kita tidak melakukan dosa sama sekali, maka kita justru akan dimusnahkan. Nah, mana buktinya? Nih buktinya. Itu hadits Muslim nomor 4936, di mana di sini dikatakan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Ja'far Al-Jasari, dari Yasin bin Al-Azam, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Nah, di sini saudara-saudara, ya, orang yang tidak melakukan dosa sama sekali akan dimusnahkan dan akan digantikan dengan umat yang pernah melakukan dosa. Ini bagaimana ini? Masa ada umat yang tidak melakukan dosa justru malah dimusnahkan, digantikan dengan orang yang pernah melakukan dosa supaya orang itu meminta ampun. Ini Allah kok jadi maksa orang untuk melakukan dosa supaya meminta ampun kepadanya? Bukannya justru malah bagus ketika manusia itu tidak melakukan dosa, tapi justru malah dipaksa untuk melakukan dosa supaya meminta ampun baru diampuni, ya kan? Nah, jelas di sini dikatakan bahwa ketika tidak melakukan dosa sama sekali, maka kita akan dimusnahkan. Jadi suka-suka nih teman-teman, suka-suka. Nah, bahkan saudara-saudara, orang yang sudah lama melakukan hal yang baik, mengumpulkan pahala yang baik, mengumpulkan pahala penghuni surga, justru malah masuk neraka, dan orang yang mengumpulkan amalan neraka justru malah masuk surga. Buktinya mana Bang Nathan? Buktinya di sini. Sunan Ahmad nomor 9896. Di sini dikatakan begini, masih melalui jalur periwayatan, masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya dari Abu Hurairah, dan dengan sanadnya ia berkata, sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka, dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki melakukan amalan dengan amalan penghuni neraka dengan waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni surga, dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni surga. Ini kok jadi kebalik gitu loh. Orang yang mengumpulkan amalan surga masuk neraka, orang yang mengumpulkan amalan neraka masuk surga. Berat saudara, berarti kita harusnya melakukan kejahatan aja supaya masuk surga, karena kalau melakukan hal-hal yang baik justru malah masuk neraka. Ini buset ajaran. Nah, jelas di sini saudara-saudara, data-datanya semua ada, ya kan? Data-datanya semua ada bahwa justru di dalam Islam adanya penebusan dosa, yang menebus adalah orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Islam justru kalau tidak melakukan dosa malah dimusnahkan, dan justru orang-orang yang mengumpulkan amalan baik dan orang-orang yang mengumpulkan amalan baik, yaitu amalan penghuni surga, malah masuk neraka, dan orang yang mengumpulkan amalan neraka justru malah masuk surga. Nah, ini jadi
bingung nih, ini ajaran seperti apa gitu kan. Karena Muhammad sendiri dalam hadis ini, hadis Muslim nomor 5038, di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi dari Ibnu Aun dari Muhammad dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh karena amalnya. Seseorang bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Ibnu Aun menunjukkan tangan ke kepalanya dan berkata, tidak juga aku, kecuali Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Jelas di situ dikatakan bahwa Muhammad mengatakan amalan tidak menyelamatkan. Padahal banyak orang-orang Islam yang mengatakan amalan itu menyelamatkan. Tapi Nabi Muhammad sendiri mengatakan amalan tidak menyelamatkan. Jadi berkontradiksi jadinya. Nah, entah siapa yang mau kita dengarkan. Pernyataan daripada Nabi Muhammad atau pernyataan daripada orang-orang Islam itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke, begitu aja mungkin pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.